Di tepi sungai Gangga yang dianggap suci, ribuan manusia menyaksikan ribuan Al-Quran direbut dan dilempar ke api. Mereka bersorak, merasa menang, tanpa tahu bahwa sejak saat itu, takdir mulai menulis akhir yang tak pernah mereka bayangkan. Di pinggiran Sungai Gangga, pagi itu terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Matahari naik perlahan, memantulkan cahaya ke permukaan air yang mengalir tenang. Sungai itu telah lama dianggap suci oleh manusia, dijaga dengan ritual, disanjung dengan keyakinan, dan dijadikan pusat kehidupan oleh masyarakat di sekitarnya. Namun, kesucian yang disematkan manusia tidak selalu berjalan seiring dengan kesucian perbuatan. Ribuan warga berkumpul di tepi sungai. Mereka datang dari berbagai desa, memenuhi bantaran air dengan pakaian upacara dan simbol-simbol kebanggaan. Di antara kerumunan itu, berdiri sebuah komunitas kecil Muslim yang hidup sederhana. Mereka telah lama tinggal di sana, berdagang, bekerja, dan beribadah dengan tenang, meski sering berada di bawah bayang-bayang tekanan. Hari itu, sebuah peristiwa besar diumumkan sebagai ritual penting. Namun di balik kemasan suci tersebut, tersimpan niat yang tidak lahir dari ketenangan hati. Sungai tetap mengalir, seolah tidak peduli pada apa yang akan terjadi di atas buminya. Ketika matahari mulai meninggi, puluhan pandita mendekati pemukiman kecil kaum Muslim. Langkah mereka mantap. Wajah mereka penuh keyakinan yang bercampur dengan amarah terpendam. Massa mengikuti dari belakang, menciptakan gelombang manusia yang sunyi namun menekan. Di rumah-rumah sederhana itu, Al-Quran disimpan dengan penuh kehormatan. Kitab itu bukan hanya bacaan, tetapi penopang iman, penghibur dalam kesempitan, dan cahaya dalam keterasingan. Namun pada hari itu, kehormatan tersebut direnggut secara paksa. Tangan-tangan yang lemah tidak mampu melawan. Tatapan mata hanya bisa menyimpan ketakutan dan kepasrahan. Kerumunan warga menyaksikan tanpa suara. Sebagian bingung, sebagian takut, dan sebagian lainnya memilih diam demi keselamatan diri. Al-Quran yang direbut tidak melawan. Ia tetap dalam diam, sebagaimana wahyu selalu diam di hadapan kezoliman manusia. Di tepi sungai, tumpukan kayu disusun. Kitab suci itu diletakkan di atasnya. Api dinyalakan dengan sorak-sorai yang menggema. Lembar demi lembar terbakar, hitam, dan berubah menjadi abu yang terbang bersama angin. Asap membubung tinggi ke langit. Sebagian orang mengangkat tangan dengan perasaan menang, mengira kehinaan terhadap wahyu adalah bukti kekuasaan. Kesombongan itu tumbuh subur di dada mereka, menutup mata hati dari kebenaran. Api terlihat berkobar, namun sejatinya bukan kitab yang terbakar. Yang perlahan hangus adalah nurani, kesadaran, dan rasa takut kepada Sang Pencipta. Sungai Gangga tetap mengalir, membawa abu-abu kecil itu pergi, seolah mencatatnya sebagai saksi bisu. Air sungai bergerak pelan, memantulkan bayangan langit yang mulai berubah warna. Tidak ada suara protes dari alam, tidak ada gemuruh, tidak ada petir. Namun keheningan itu terasa berat, seakan bumi menahan nafas. Burung-burung terbang lebih rendah dari biasanya. Angin berembus hangat, membawa sisa-sisa abu ke desa-desa sekitar. Sungai yang disucikan manusia justru menjadi saksi penodaan tanpa bisa berbicara. Alam digambarkan tunduk pada ketetapan Tuhan. Ia tidak bereaksi tergesa-gesa karena setiap peringatan memiliki waktunya sendiri. Kesabaran Allah tidak sama dengan kelalaian. Setelah api padam, rasa puas menyelimuti para pelaku. Wajah-wajah mereka memancarkan kebanggaan. Mereka merasa telah menunjukkan keunggulan, telah mengukuhkan kekuasaan, dan telah mengalahkan sesuatu yang mereka anggap lemah. Perasaan itu menyebar ke tengah massa. Tawa, sorakan, dan tepuk tangan menjadi pengiring peristiwa yang baru saja terjadi. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada kegelisahan, hanya keyakinan palsu bahwa mereka berada di pihak yang benar.
Kesombongan itu menutup pintu peringatan. Tidak ada yang menyadari bahwa kehancuran seringkali datang setelah manusia merasa paling aman. Malam turun membawa cahaya-cahaya api yang dinyalakan di berbagai sudut desa. Api unggun berdiri tinggi, dikelilingi manusia yang larut dalam kegembiraan. Musik tradisional menggema, langkah-langkah tarian memenuhi tanah yang siang harinya menjadi saksi penodaan. Hidangan dibagikan tanpa henti, tawa bergema panjang, dan rasa puas dipamerkan tanpa rasa ragu. Desa seakan berubah wajah. Tempat yang baru saja dipenuhi kesedihan kini dipaksa menjadi panggung perayaan. Tidak ada yang mengingat air mata yang jatuh diam-diam di siang hari. Tidak ada yang peduli pada hati yang terluka. Luka-luka itu ditutup oleh gemerlap api dan suara pesta. Api unggun menyala semakin besar, seolah meniru api yang sebelumnya membakar kitab suci. Namun kali ini api dijadikan simbol kemenangan. Manusia merasa telah berdiri di puncak kuasa, lupa bahwa setiap nyala api selalu memiliki potensi untuk berubah menjadi kehancuran. Di kejauhan, Sungai Gangga terus mengalir, memantulkan cahaya api unggun yang bergetar di permukaannya. Sungai itu tidak ikut bersorak, tidak ikut merayakan. Ia tetap diam, menyimpan rahasia tentang apa yang akan datang. Seiring berjalannya malam, udara berubah. Angin panas berhembus dari arah yang tidak biasa, membawa debu dan bau kering yang menusuk. Langit tampak kelam meski bintang masih terlihat. Seakan cahaya mereka tertahan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Pepohonan di sekitar desa bergesekan pelan, mengeluarkan bunyi yang tidak menenangkan. Daun-daun berguguran meski bukan musimnya. Hewan-hewan menunjukkan kegelisahan yang nyata. Burung-burung terbang rendah lalu menghilang. Ternak bergerak tanpa arah, dan anjing-anjing tidak berhenti bersuara. Namun manusia tidak memperhatikan. Tanda-tanda itu kalah oleh musik, oleh tawa, oleh kesombongan yang menebal di dada. Setiap peringatan diandap angin lalu. Tidak ada ruang untuk rasa takut, karena manusia merasa sedang berada di puncak kejayaan. Padahal, seringkali kehancuran datang bukan dengan suara keras, melainkan dengan tanda-tanda halus yang diabaikan oleh hati yang tertutup. Api itu muncul tanpa peringatan. Awalnya kecil, menyala di ujung desa seperti bara yang tertiup angin. Dalam hitungan detik, nyala itu membesar, menjilat dinding-dinding rumah yang kering, merambat ke atap-atap jerami, dan meloncat dari satu bangunan ke bangunan lain. Angin panas mempercepat segalanya. Api bergerak liar, tidak bisa dikendalikan. Perayaan berubah menjadi kekacauan. Cahaya api unggun yang sebelumnya dirayakan kini kalah oleh kobaran yang mengamuk. Rumah-rumah roboh satu persatu. Lumbung terbakar. Tempat ibadah dilahap tanpa sisa. Asap hitam memenuhi langit, menutupi bintang-bintang yang sejak tadi seolah enggan bersinar. Api yang dulu dinyalakan dengan kesombongan, kini kembali dalam wujud yang tidak diundang. Ia tidak memilih, tidak membedakan, dan tidak bisa dihentikan oleh manusia yang sebelumnya merasa berkuasa. Menjelang fajar, api perlahan mereda. Yang tersisa hanyalah puing-puing hitam dan abu yang berterbangan. Desa yang semalam penuh cahaya kini berubah menjadi hamparan kehancuran. Tidak ada rumah yang berdiri utuh. Tidak ada bangunan yang bisa disebut tempat berlindung. Tanah masih panas, mengeluarkan asap tipis. Sisa-sisa kayu hangus berserakan, menjadi saksi bisu betapa cepatnya kesombongan berubah menjadi penyesalan. Sungai Gangga mengalir di samping desa yang kini seolah terhapus dari peta kehidupan. Keheningan menyelimuti segalanya. Tidak ada musik, tidak ada tawa, tidak ada perayaan. Hanya suara angin dan gemericik air sungai yang terdengar, seakan membacakan penutup bagi sebuah kisah yang ditulis oleh perbuatan manusia sendiri. Desa itu tidak hanya kehilangan bangunan, tetapi juga kehilangan ilusi tentang kekuasaan yang semu. Di antara abu dan puing-puing, tersimpan pelajaran yang tidak tertulis. Wahyu tidak pernah membutuhkan pembelaan api manusia. Kitab suci tidak pernah berkurang nilainya meski dihina dan dibakar. Justru hati yang dipenuhi kebencianlah yang perlahan hancur tanpa disadari. Kesombongan adalah api paling berbahaya.
Ia menyala dalam dada, menutup mata dan telinga, hingga manusia lupa bahwa segala sesuatu berada dalam kuasa Allah. Ketika peringatan diabaikan, keadilannya datang dengan cara yang tidak selalu disangka. Sungai terus mengalir, membawa abu-abu itu pergi, meninggalkan kesunyian yang berat. Di sanalah kisah ini berakhir, bukan sebagai cerita tentang api dan kehancuran semata, melainkan sebagai peringatan bahwa siapapun yang menodai wahyu, sejatinya sedang menggali kehancuran sendiri.